Malam ini gue mau ceritain sebuah kisah horor dari lereng Dieng. Cerita ini berawal dari sebuah rumah tua yang katanya siapapun yang mengetuk pintunya 3 kali bakal ngelihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat. Jadi kalau kalian sekarang lagi sendirian, gue saranin duduk yang nyaman. Karena cerita ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri dari awal sampai akhir. Gue ingetin, mungkin kalian bakal susah tidur setelah ini. Namaku Raka. Waktu itu gue lagi liburan ke Dieng bareng 2 temen gue, Indra dan Sari. Kami datang ke sana buat sekadar refreshing. Jauh dari kerjaan dan Jakarta yang penuh macet. Karena dana pas-pasan, kami sengaja nyari penginapan murah. Warga setempat bilang ada satu rumah tua yang kadang suka disewain buat tamu. Walaupun nggak banyak yang mau tinggal di sana lebih dari 1 malam. Kami kira itu cuma mitos atau cerita-cerita warga buat nakut-nakutin turis. Tapi waktu pertama kali lihat rumahnya, gue langsung ngerasa ada yang aneh. Rumah itu letaknya agak di pinggir, sedikit masuk ke hutan kecil yang ada di lereng. Bangunannya dari kayu gelap yang udah kelihatan tua banget, kayak ditinggalin puluhan tahun. Atapnya sebagian udah berlumut dan halaman depannya cuma tanah dengan sedikit rumput yang kekuningan. Tapi meskipun begitu, ada sesuatu dari rumah itu yang kayak memanggil, kayak kami harus masuk. Pas kami sampai, ada seorang bapak tua yang jaga tempat itu. Badannya kurus, kulitnya kecoklatan, rambutnya putih semua. Dia jalan pelan banget ke arah kami. Waktu dia buka pintu rumah itu buat kami, dia langsung bilang dengan suara pelan tapi tegas, "Kalau kalian nginep di sini, satu hal aja, jangan pernah ketuk pintu ini 3 kali. Berapapun alasannya." Kami bertiga cuma saling melihat. Gue sempet mikir bapaknya bercanda atau sengaja ngasih vibes horor biar rumah itu kerasa spesial, tapi ekspresinya serius. Tatapannya kayak kosong tapi juga kayak nyimpen ketakutan yang dalam. Kayak dia tahu sesuatu yang kami nggak tahu. Kami cuma ngangguk tanpa banyak tanya dan masuk ke dalam. Malam pertama, suasana rumah itu kerasa janggal. Sunyinya bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang bikin lo ngerasa kayak ada orang lain yang memperhatikan dari setiap sudut. Pas jam 2 pagi, gue kebangun karena dengar suara ketukan. Jelas, pelan, tapi tegas. Tok, 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 3 kali. Gue pikir mungkin itu kucing atau angin atau apa, tapi suara itu terlalu teratur buat jadi suara alam. Gue bangunin Indra dan Sari. Begitu mereka bangun, suara itu kedengaran lagi, tapi kali ini lebih pelan dan lebih dekat, yang bikin kami bertiga langsung merinding. Suara ketukan itu datang dari dalam rumah, bukan dari luar, bukan dari pintu depan, tapi kayak dari dinding sebelah ruang tengah. Indra yang paling berani langsung jalan ke arah pintu depan dan ngebukanya. Tapi begitu pintu kebuka, angin pun gak ada, sepi total. Gue ngerasa rumah itu makin dingin, kayak ada hawa asing yang ikut masuk. Pas gue nengok ke arah lorong, gue sempat lihat kayak ada bayangan berdiri di ujungnya. Tinggi, kurus, dan diam aja. Tapi pas gue coba fokus, lorong itu gelap total, kayak gak ada apa-apa. Besok paginya, kami tanya ke bapak penjaga, apakah semalam ada orang atau hewan yang mungkin ketuk rumah itu. Bapaknya cuma ngelus dada dan bilang, dia selalu datang kalau ada tamu baru. Yang penting, jangan balas ketukannya. Apalagi sampai ngetuk 3 kali, Sari langsung pucat. Indra cuma nyengir kayak gak percaya. Tapi gue bisa lihat dia juga gelisah. Kami tetap stay, karena cuma 2 malam. Tapi hari kedua itu kerasa panjang banget. Suasananya berat. Kayak rumah itu sendiri gak suka kami tinggal terlalu lama. Malam kedua itulah semuanya mulai kacau. Lampu tiba-tiba mati pas sekitar jam 11 malam. Udara jadi dingin banget, lebih dingin dari suhu Dieng biasanya. Gue bisa lihat napas kami sendiri. Padahal kami lagi di dalam rumah. Sari mulai panik dan minta pulang saat itu juga. Tapi kami gak mungkin turun gunung tengah malam. Tiba-tiba suara ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan bukan dari satu tempat. Dari dapur, dari arah jendela kamar, dari lemari tua di ruang tengah. Suara itu
pindah-pindah. Seolah-olah ada yang jalan mengelilingi rumah sambil mengetuk. Yang bikin makin horor, setiap kali Sari pindah tempat, suara ketukan itu ikut bergerak mendekati tempat dia berdiri. Kayak sesuatu sedang ngikutin dia. Sari mulai menangis sambil bilang dia lihat sesuatu. Aku lihat dia perempuan, rambut panjang. Tapi mukanya kayak busuk, matanya putih, semua. Gua merinding sampai kepala. Indra yang awalnya sok berani jadi kelihatan panik. Mungkin terlalu panik karena tanpa pikir panjang dia malah ngambil langkah nekat. Dia berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk 3 kali sambil teriak, "Udah, muncul aja kalau berani." Gue langsung teriak, "Indra, jangan." Tapi terlambat. Begitu ketukan ketiga itu selesai, udara di dalam rumah langsung berubah. Rasanya kayak ada sesuatu yang masuk melewati kami. Kayak ada tekanan, hawa dingin yang tajam menusuk sampai tulang. Rumah itu bergetar halus, seolah lagi nahan sesuatu dari bawah lantai atau dari dinding. Dari ujung lorong, bayangan hitam mulai muncul. Nggak jelas bentuknya, tapi tinggi. Bayangan itu merayap di dinding. Bukan jalan, merayap kayak asap tapi punya bentuk manusia yang nggak normal. Dari arah lorong, kedengeran suara kayak orang ngikik pelan. Suaranya jauh, tapi juga dekat di telinga gue. Bayangan itu makin mendekat. Gue bisa lihat dengan jelas, matanya putih semua. Mulutnya kebuka lebar banget, nggak masuk akal lebarnya. Badannya nggak berbentuk jelas, tapi gue bisa lihat bagian rambut panjang yang jatuh acak-acakan. Sari udah hampir pingsan. Dia cuma bisa nutup telinga sambil merem. Gue merinding sampai punggung karena gue ngerasa apapun itu bukan manusia. Tiba-tiba bayangan itu muncul tepat di belakang Indra. Nggak ada suara dia berpindah. 1 detik dia di ujung lorong. Detik berikutnya dia udah berdiri di belakang Indra. Cepet banget. Nggak kayak gerakan normal. Gue cuma sempat lihat sekelibat wajahnya sebelum Indra jatuh pingsan. Wajah itu gelap. Matanya menonjol putih semua. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Ada suara napas berat yang aneh banget. Kayak napas seseorang yang udah lama mati. Saat Indra jatuh, bayangan itu menghilang. Bukan lari, bukan kabur. Kayak asap yang disedot ke dalam lantai. Rumah itu langsung jadi dingin, senyap. "Paji," terahi Indra bangun. Tapi dia gak ngomong sepatah kata pun. Mukanya pucat, kayak orang sakit parah. Sari juga masih ketakutan. Kami langsung mutusin buat cabut pagi itu juga. Waktu kami pamit, bapak penjaga rumah cuma bilang pelan, "Harusnya kalian gak usah bales ketukannya. Sekarang dia tahu kalian kalau suatu malam kalian dengar 3 ketukan. Jangan pernah buka pintu, kami pergi tanpa banyak bicara." Tapi sejak hari itu, hidup Indra berubah. Dia sering kebangun tengah malam. Katanya dia selalu dengar suara yang sama. Tok, tok, tok. 3 kali di depan pintu kamarnya. Dan setiap kali dia dengar itu, dia cuma bisa diam, merem, dan nahan napas. Karena dia tahu kalau dia balas ketukan itu sekali aja, mungkin sosok dari rumah tua itu bakal muncul lagi. Bukan di Dieng, tapi di rumahnya sendiri. Sampai sekarang, dia masih sering nelpon gue tengah malam. Cuman buat bilang, "Ra, dia datang lagi."